Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yogi Ardiwinata, salah satu dosen pengajar menggambar teknik. Ya, mungkin dari salah satu dari kalian sudah tahu saya, tapi yang belum tahu saya akan memberikan sedikit CV ya, background saya mengajar di teknik sipil Unsri. Ya, baik. Pertama, saya S1 di teknik sipil Universitas Sriwijaya, ya, kemudian melanjutkan S2 di perencanaan wilayah dan kota Universitas Diponegoro. Nah, saya alhamdulillah ditugaskan untuk mengajar salah satu mata kuliah di teknik sipil, yaitu menggambar teknik. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ada RPS ya, rencana program semester, bahwa pada mata kuliah menggambar teknik itu adalah menggambar ya, menggambar teknik dari sisi teknik sipil. Ya. Bagaimana cara membaca gambar konstruksi, menggambar konstruksinya, menggambar proyeksi ya, dan perspektif. Kemudian bagaimana cara menggambar baik secara manual maupun menggunakan program. Ya. Nah, di sini kalian akan mendapat tugas ya. Tugas karena dari menggambar teknik itu adalah lebih ditekankan ke psikomotorik ya. Artinya kemampuan gambar adalah nilai yang akan dihasilkan pada perkuliahan. Nah, gambar apa saja yang akan kalian buat? Pertama yaitu gambar-gambar umum ya. Umum artinya kita di sini akan belajar tentang bagaimana menggambar dengan standar-standar nasional maupun internasional ya. Terkhusus dari bidang teknik sipilan yaitu menggambar rencana konstruksi, bagian-bagian bangunan ya, seperti balok, kolom. Jadi kalau di semester awal kalian masih sangat awam ya untuk istilah-istilah teknik sipil. Nah, di sini untuk mahasiswa yang berasal dari SMA itu biasanya awam terhadap istilah-istilah ini. Namun kalau di antara kalian ada yang berasal dari SMK, SMK gedung ya, dari teknik gedung, nah ini sudah menjadi makanan kalian sehari-hari. Nah, capaian yang akan dihasilkan ya, pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran, yaitu pertama, dapat menerapkan ya pengetahuan keteknikan untuk memperoleh prinsip-prinsip atau kaidah yang berhubungan dengan teknik sipil. Ya, kemudian menguasai konsep teoritis, kaidah-kaidah, ya, proses, metode pelaksanaan di bidang teknik sipil. Artinya kalian di akhir dari perkuliahan ini sudah tahu istilah-istilah yang digunakan pada dunia kerja, ya. Kemudian
memiliki kemampuan, keterampilan dalam memanfaatkan dan mengaplikasikan alat teknologi modern terkait dengan praktik profesi keteknikan. Jadi kalian bisa menjelaskan alat-alat apa saja atau bahan-bahan apa saja yang digunakan di bidang teknik sipil. Ya, kemudian dari CPL, ya, dari capaian juga bahwa memiliki kemampuan dalam menerapkan pengetahuan praktik di bidang teknik sipil dan merencanakannya, serta mengevaluasi tugas di dalam batasan-batasan yang ada. Nah, kemudian kalian juga harus bisa bekerja sama dalam tim, karena sipil itu tidak bisa dilakukan oleh seorang, ya, satu orang, harus bekerja dalam tim. Dan bagaimana cara menghargai pendapat orang, ya, orang lain. Tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan langsung ditanyakan di chat, ya, chat atau diskusi di e-learning. Nah, untuk perkuliahan pertama tentang teknik menggambar objek teknik sipil secara dua dimensi menggunakan software AutoCAD. Nah, jadi di sini kita harus mengenal dulu apa sih AutoCAD. AutoCAD adalah media, ya, media gambar yang umum digunakan di dunia kerja, baik itu teknik sipil, baik itu teknik mesin, teknik elektro, ya. Ini semua menggunakan AutoCAD sebagai media menggambar. Kenapa? Karena fleksibilitas AutoCAD dan umum digunakan. Kemudian dapat menggambar proyeksi aksonometrik dan isometri, menggambar perspektif, ya, tampak denah, ya, tampak dan potongan. Nah, jadi di sini kita harus belajar tipe-tipe gambar yang biasa digunakan di teknik sipil. Jadi kita lihat tipe-tipe arsir, ya, arsir yang biasa digunakan pada mata kuliah, ya, yang biasa digunakan pada bidang teknik sipil. Arsir di sini ada banyak sekali, ya, di AutoCAD. Nah, jadi contohnya kita buka dulu AutoCAD-nya. Ini kita proyeksikan. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan belajar tentang AutoCAD, ya. AutoCAD ini yang kita gunakan, yang saya gunakan yaitu versi 2007. Ya. Nah, di sini ada menu yang bisa kita gunakan, ya. Menu yang bisa kita gunakan yaitu di sini ada line, adalah garis, ya. Kemudian di sini adalah construction line, polyline, dan banyak lagi, ya, masih banyak lagi. Nah, semuanya ini ada fungsinya, ada masing-masing fungsi. Contohnya, kalau kita klik line, ya, pilih line, itu akan menggambar garis. Garis, ya, mau seperti apa. Nah, kemudian di sini ada. Nah, jadi silahkan dicoba masing-masing. Silakan dicoba masing-masing di perangkat komputer atau laptop kalian. Silakan.
Baik, ada kendala? Silakan raise hand kalau ada kendala atau ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Jadi setelah kita mengetahui fungsi dari menu-menu yang ada di AutoCAD, artinya kita sudah siap untuk menggambar, ya. Gambar itu sendiri ada kaidahnya. Nah, kaidahnya itu bisa kita pelajari sendiri berdasarkan standar-standar yang ada seperti SNI, ya, bisa kita gunakan. Ataupun referensi lainnya. Nah, biasanya hasil gambar yang kita gunakan yang baik itu adalah gambar yang bisa dibaca, yang bisa diinterpretasi oleh orang lain. Itu artinya gambar yang kita buat itu baik, ya, bagus. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mencetak hasil gambar kalian. Nah, dan juga nanti kita akan belajar tentang arsir. Arsir di sini adalah salah satu bagian krusial untuk mewujudkan hasil gambar kalian, ya, agar menarik dan melihatkan bahwa ada suatu fungsi atau jenis material pada gambar kalian. Ya. Baik, sampai di sini saya cukupkan. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan di kolom chat, ya, akan bantu, ya. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.